Bayangkan, jika seluruh teori tentang kekuatan dunia tiba-tiba runtuh hanya karena satu slide di sebuah ruang kuliah. Tidak ada ledakan, tidak ada perang, tidak ada krisis. Hanya sebuah nama negara yang muncul di layar dan membuat ratusan calon pemimpin dunia terdiam. Hari itu, di Universitas Harvard, sejarah tidak ditulis oleh senjata atau uang. Ia ditulis oleh sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Dan kisah ini dimulai dari sana. Siang itu, ruang kuliah utama Universitas Harvard penuh sesak. Lebih dari 400 mahasiswa memadati ruangan yang biasanya hanya diisi 100 orang. Kursi bertingkat terisi seluruhnya, dan beberapa mahasiswa berdiri di belakang hanya untuk bisa menyaksikan apa yang akan terjadi. Udara terasa tegang, bukan karena panas, tetapi karena rasa penasaran yang sama di wajah setiap orang. Nama Profesor Nathaniel Crowley telah beredar di seluruh kampus selama seminggu. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir paling keras kepala dalam teori pembangunan nasional. Selama 30 tahun, ia mengajarkan bahwa negara kuat hanya bisa lahir dari sumber daya, wilayah luas, atau posisi geopolitik yang menguntungkan. Jika tidak memiliki itu semua, negara tersebut pada akhirnya akan jatuh. Alisa Ward duduk di tengah ruangan. Ia bukan tipe mahasiswa yang mudah terpengaruh oleh sensasi. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, ia sudah terbiasa dengan grafik, data, dan peta kekuatan dunia. Namun hari itu terasa berbeda. Terlalu banyak orang yang datang untuk sebuah kuliah pilihan. Ini bukan acara biasa. Ini terasa seperti momen yang akan dibicarakan bertahan-tahan kemudian. Tepat pukul 2 siang, Profesor Crowley masuk ke ruangan. Ia tidak membuang waktu. Laptop dibuka, layar menyala, dan sebuah peta Asia Tenggara muncul. Tanpa pendahuluan panjang, ia langsung menunjuk satu wilayah besar berbentuk kepulauan. Wilayah itu, kata Crowley, berada dalam posisi paling tidak menguntungkan di dunia, dikelilingi oleh negara-negara berkekuatan nuklir, berada di jalur perdagangan global, dipenuhi bencana alam. Wilayahnya terpecah-pecah, sumber dayanya sulit diakses. Menurut semua teori geopolitik yang pernah ada, negara seperti ini seharusnya tidak bertahan lama. Slide demi slide muncul. Data tentang sumber daya, grafik tentang risiko bencana, peta tentang tekanan militer dari negara-negara sekitar. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Negara ini seharusnya gagal. Di dalam ruangan itu, ratusan mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka sedang digiring ke sebuah kontradiksi besar. Jika negara itu seharusnya gagal, mengapa Profesor Crowley membawanya ke hadapan mereka? Di titik ini, saya ingin tahu satu hal. Negara apa yang menurut Anda sedang dibicarakan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang. Karena banyak orang yang pertama kali mendengar kisah ini menebak dengan yakin, lalu benar-benar terkejut saat kebenarannya muncul. Crowley berhenti sejenak, membiarkan keheningan menguasai ruangan. Lalu sebuah judul besar muncul di layar. Peringkat kekuatan global ke 2025, nama-nama besar muncul berurutan. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, semua terlihat normal. Lalu baris keempat muncul, Indonesia. Untuk beberapa detik, tidak ada suara di ruangan itu. Otak semua orang mencoba mencocokkan apa yang mereka lihat dengan semua teori yang pernah mereka pelajari. Alisa menatap layar tanpa bergerak. Nama itu tidak pernah muncul di daftar 4 besar dunia dalam buku teks manapun. Namun di depan mata mereka, Indonesia berada di sana. Dan pada saat itulah, tanpa disadari siapapun, seluruh cara mereka memandang dunia mulai berubah. Setelah nama Indonesia muncul di layar, ruang kuliah tidak langsung riuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan menyelimuti ruangan seperti beban berat yang jatuh bersamaan ke dada setiap orang. 400 mahasiswa menatap layar besar itu, mencoba memahami bagaimana sebuah negara yang selama ini mereka anggap biasa bisa berdiri sejajar dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Profesor Nathaniel Crowley tidak terburu-buru melanjutkan. Ia membiarkan kebingungan itu tumbuh. Di dunia akademik, momen seperti ini jarang terjadi. Ini adalah saat ketika teori bertabrakan dengan kenyataan. Kemudian, slide berikutnya muncul. Peta Indonesia kembali ditampilkan, tetapi kali ini disertai lapisan data geopolitik. Crowley menjelaskan bahwa jika sebuah tim analis militer atau ekonomi diminta merancang negara dengan risiko tertinggi di dunia, mereka akan menggambar sesuatu yang sangat mirip dengan Indonesia. Wilayahnya adalah kepulauan yang terbentang ribuan kilometer. Ini berarti biaya logistik sangat tinggi dan koordinasi nasional jauh lebih sulit dibandingkan negara dengan daratan menyatu. Di sekelilingnya,
berdiri negara-negara dengan kekuatan militer dan ekonomi raksasa. Di utara ada Tiongkok dengan angkatan bersenjata dan industri terbesar di Asia. Di barat laut ada India, kekuatan regional dengan populasi besar dan ambisi geopolitik. Di sisi lain, ada negara-negara maritim yang menguasai jalur perdagangan global. Crowley menjelaskan bahwa dalam teori geopolitik klasik, negara seperti ini disebut buffer state, negara penyangga, negara yang berada di antara kekuatan-kekuatan besar dan biasanya menjadi korban tekanan, konflik, atau dominasi. Dalam sejarah, sebagian besar negara dengan posisi seperti ini tidak pernah benar-benar berdaulat. Mereka dipaksa memilih sisi atau perlahan hancur. Lalu datang faktor alam. Indonesia berada di cincin api Pasifik. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan banjir adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Infrastruktur harus terus diperbaiki. Kota-kota harus terus dibangun ulang. Ini adalah beban yang tidak dimiliki negara-negara maju di Eropa atau Amerika Utara. Dari sisi sumber daya, situasinya tidak lebih baik. Minyak dan gas ada, tetapi tersebar dan mahal untuk dieksploitasi. Biji besi dan material strategis harus banyak diimpor. Batu bara memang melimpah, tetapi menimbulkan tekanan lingkungan yang besar. Dalam logika ekonomi klasik, negara seperti ini seharusnya kesulitan membangun industri berteknologi tinggi. Populasinya besar dan sangat beragam. Ratusan kelompok etnis, bahasa, dan budaya tersebar di ribuan pulau. Bagi banyak negara, keberagaman seperti ini sering menjadi sumber konflik internal, bukan kekuatan. Crowley merangkum semuanya dengan satu kalimat yang membuat ruangan kembali sunyi. Jika semua faktor ini digabungkan, Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara paling tidak stabil di dunia. Alisa mendengarkan tanpa mencatat. Semua yang dijelaskan masuk akal. Bahkan terlalu masuk akal. Dalam pikirannya, semua ini memperkuat satu pertanyaan yang kini menguasai ruangan. Jika Indonesia seharusnya gagal, lalu bagaimana mungkin ia berada di peringkat keempat dunia? Crowley melanjutkan bahwa sepanjang abad ke-20, banyak analis barat memprediksi Indonesia akan terpecah atau jatuh di bawah pengaruh kekuatan asing. Pada pertengahan abad lalu, setelah perang dan konflik, kota-kota besar hancur, ekonomi lumpuh dan jutaan orang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Beberapa laporan internasional bahkan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan lebih dari 100 tahun hanya untuk kembali ke titik awal. Namun, data yang baru saja ditampilkan di layar berkata sebaliknya. Dalam waktu kurang dari 70 tahun, negara yang seharusnya tidak ada itu bukan hanya bertahan, tetapi melampaui Inggris, Prancis, dan Jerman dalam kekuatan nasional komprehensif. Disinilah letak ketegangan sesungguhnya. Ini bukan kisah tentang negara yang sukses. Ini adalah kisah tentang negara yang melanggar semua aturan yang pernah dibuat untuk menjelaskan kesuksesan. Dan di ruangan itu, tanpa ada yang menyadarinya, sebuah pertanyaan besar mulai terbentuk. Jika Indonesia bisa melakukan ini, lalu teori siapa yang sebenarnya salah? Profesor Nathaniel Crowley tidak langsung menjawab pertanyaan yang menggantung di udara. Sebaliknya, ia menampilkan sebuah grafik baru di layar. Grafik itu sederhana, tetapi dampaknya terasa seperti palu yang menghantam fondasi semua teori yang ada di ruangan itu. Sumbu horizontal menunjukkan waktu, dimulai dari tahun 1945 hingga ke 2025, sumbu vertikal menunjukkan kekuatan nasional komprehensif. Di sana ada beberapa garis, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, semua bergerak naik turun sesuai sejarah yang dikenal dunia. Lalu ada satu garis lain, dimulai hampir di titik nol. Garis itu milik Indonesia. Pada 1945, Indonesia baru keluar dari periode paling gelap dalam sejarahnya. Infrastruktur hancur, industri nyaris tidak ada, dan jutaan orang hidup dalam kekurangan. Secara statistik, negara itu berada di posisi yang bahkan lebih buruk dibanding banyak negara pasca perang di Eropa. Namun garis itu tidak mendatar. Ia mulai naik perlahan pada awalnya, lalu semakin cepat. Pada dekade 1960-an, pertumbuhannya sudah melampaui banyak negara berkembang lain. Pada 1980-an dan 1990-an, kemiringan garis itu semakin curam. Dan ketika memasuki abad ke-21, grafik tersebut menunjukkan sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Indonesia tidak hanya mengejar negara maju, ia menyalip mereka.
Di layar, titik tahun 2025 menunjukkan Indonesia berada tepat di bawah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, di atas Inggris, di atas Jerman, di atas Prancis. Tidak ada catatan kaki, tidak ada penjelasan tambahan. Hanya sebuah fakta visual yang tidak bisa disangkal. Alisa merasa pikirannya kosong. Semua teori yang ia pelajari tentang tahapan pembangunan, jebakan negara berkembang, dan ketergantungan teknologi terasa tidak relevan di hadapan grafik itu. Menurut buku teks, negara membutuhkan setidaknya 100 hingga 150 tahun untuk bergerak dari kehancuran menuju status negara maju. Indonesia melakukannya dalam waktu kurang dari 70. Crowley menjelaskan bahwa data ini bukan hasil satu lembaga saja. International Strategic Studies Institute, Global Firepower, dan berbagai lembaga pemeringkat kekuatan nasional menunjukkan pola yang sama. Indonesia secara konsisten muncul sebagai kekuatan komprehensif nomor 4 di dunia. Bukan hanya ekonomi, teknologi, industri, diplomasi, budaya, dan kapasitas strategis, semuanya dimasukkan dalam perhitungan. Ini bukan kebetulan statistik, ini adalah konsensus global yang baru terbentuk. Di dalam ruangan itu, banyak mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar presentasi akademik. Mereka sedang melihat perubahan dalam cara dunia didefinisikan. Crowley kemudian mengingatkan bahwa selama puluhan tahun ia sendiri mengajarkan sebaliknya. Ia percaya bahwa negara harus memiliki setidaknya satu dari tiga hal untuk menjadi kuat: sumber daya melimpah, wilayah luas, atau posisi geopolitik yang menguntungkan. Indonesia, menurut semua ukuran, tidak memiliki ketiganya secara ideal. Namun grafik itu tidak peduli dengan keyakinan siapapun. Ia hanya menunjukkan apa yang terjadi. Alisa memperhatikan bagaimana garis Indonesia terus naik, bahkan ketika negara-negara Eropa mulai stagnan. Di titik tertentu, pertumbuhan mereka melambat, sementara Indonesia justru mempercepat langkahnya. Ini bukan hanya soal mengejar. Ini tentang menciptakan momentum sendiri. Crowley menyebutnya sebagai anomali terbesar dalam sejarah pembangunan modern. Sebuah negara yang seharusnya berjuang untuk bertahan hidup, justru menjadi kekuatan yang memengaruhi dunia. Di titik ini, keraguan mulai bergeser menjadi rasa ingin tahu yang dalam. Jika grafik ini benar, maka seluruh cara dunia memahami kemajuan perlu ditulis ulang. Dan itulah yang akan dilakukan Crowley selanjutnya. Karena grafik ini bukan akhir dari cerita. Ini baru bukti bahwa sesuatu yang tidak mungkin telah terjadi. Setelah grafik itu ditampilkan, suasana di ruang kuliah berubah. Ini bukan lagi rasa terkejut biasa. Ini adalah jenis ketegangan yang muncul ketika sebuah kebenaran baru mulai menggeser keyakinan lama. Beberapa mahasiswa masih menatap layar. Yang lain mulai membolak-balik catatan mereka, seolah mencari celah logika yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat. Di tengah keheningan itu, satu tangan terangkat dari barisan belakang. Itu milik Evan Cross. Di Harvard, nama Evan dikenal sebagai mahasiswa yang selalu datang dengan data dan pertanyaan yang tajam. Ia bukan tipe yang mudah menerima narasi, terutama jika narasi itu tampak menantang konsensus global. Dalam banyak diskusi, ia sering menjadi suara skeptisisme yang mewakili pandangan arus utama. Ketika Evan berdiri, banyak kepala menoleh. Semua tahu bahwa jika ada seseorang yang akan menantang klaim besar Profesor Crowley, itu adalah dia. Tanpa emosi berlebihan, Evan menyampaikan inti keberatannya. Ia mengakui bahwa Indonesia telah tumbuh dengan cepat. Namun menurut analisis yang ia miliki, sebagian besar teknologi dan industri Indonesia berasal dari adopsi dan penyalinan teknologi Barat. Pada periode pasca konflik, banyak pabrik dan sistem dibangun dengan meniru Amerika, Eropa, dan Jepang. Dalam kerangka itu, kesuksesan Indonesia bisa dipandang sebagai hasil dari memanfaatkan penemuan orang lain. Dengan kata lain, Indonesia naik karena berdiri di atas bahu negara maju. Di dalam ruangan, banyak mahasiswa mengangguk pelan. Ini adalah argumen yang familiar. Banyak negara memang tumbuh dengan cara seperti itu. Meniru, mengimpor, dan menyesuaikan teknologi yang sudah ada. Alisa menyadari bahwa ini adalah momen penting. Jika argumen Evan benar, maka keajaiban Indonesia mungkin tidak seajaib yang terlihat. Itu hanya bagian dari siklus globalisasi yang normal. Profesor Crowley tidak langsung membalas. Ia membiarkan argumen itu menggantung di udara. Ini bukan tanda kebingungan, melainkan strategi. Ia tahu bahwa pertanyaan seperti ini adalah inti dari seluruh presentasinya. Kemudian Crowley mengakui satu hal yang jarang diucapkan oleh banyak pendukung Indonesia. Benar,
Indonesia memang belajar dari Barat. Mereka mengimpor teknologi. Mereka mempelajari sistem industri, mereka meniru banyak hal pada awalnya. Namun, kata Crowley, inilah bagian yang sering diabaikan. Banyak negara melakukan hal yang sama. Ratusan negara di dunia mengimpor teknologi Barat. Puluhan negara mencoba membangun industri dengan meniru model Amerika, Eropa, atau Jepang. Tetapi hanya sedikit yang berhasil, dan hanya satu yang melesat sejauh Indonesia. Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah apakah Indonesia meniru. Pertanyaannya adalah, mengapa hanya Indonesia yang mampu mengubah peniruan itu menjadi keunggulan global? Di titik ini, ruangan kembali sunyi. Argumen Evan, yang semula terdengar kuat, kini justru membuka lubang yang lebih besar. Jika peniruan adalah hal umum, maka keberhasilan luar biasa Indonesia justru menjadi semakin misterius. Crowley menjelaskan bahwa perbedaan tidak terletak pada apa yang dipelajari, tetapi pada apa yang dilakukan setelahnya. Negara-negara lain berhenti pada tahap meniru. Indonesia melanjutkan ke tahap memperbaiki, menyempurnakan, dan mengungguli. Disinilah arah pembicaraan mulai bergeser. Ini bukan lagi tentang teknologi yang diambil dari luar. Ini tentang apa yang terjadi ketika teknologi itu masuk ke dalam sistem Indonesia. Alisa mulai menyadari bahwa diskusi ini sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ekonomi. Ini tentang karakter sebuah bangsa. Dan itu baru akan terungkap sepenuhnya ketika Crowley mulai membuka bab berikutnya dari kisah Indonesia. Profesor Nathaniel Crowley mengalihkan perhatian kelas dari perdebatan menuju satu titik waktu yang menentukan. Tahun ke-1945, ia menyebutnya sebagai titik nol Indonesia. Bukan nol dalam arti metaforis, tetapi nol dalam arti yang hampir literal. Pada saat itu yang tersisa dari Indonesia hanyalah reruntuhan. Kota-kota besar hancur akibat perang dan konflik. Jalur transportasi terputus. Pabrik-pabrik tidak berfungsi. Produksi pangan tidak stabil. Inflasi merajalela. Dalam banyak laporan internasional, Indonesia bahkan dikategorikan sebagai salah satu wilayah paling rapuh di dunia. Crowley menekankan bahwa kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan banyak negara. Eropa pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara seperti Jerman dan Jepang, meskipun kalah perang, masih memiliki fondasi industri dan sistem birokrasi yang bisa dihidupkan kembali. Indonesia tidak memiliki kemewahan itu. Sistem industrinya nyaris tidak ada. Administrasi negaranya masih sangat muda. Bahkan, distribusi makanan dasar pun tidak terjamin. Dalam teori pembangunan, situasi seperti ini biasanya menjadi awal dari siklus kegagalan panjang. Negara terjebak dalam kemiskinan struktural, konflik internal, dan ketergantungan pada bantuan asing. Banyak analis pada masa itu memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara miskin kronis atau terpecah menjadi beberapa entitas yang lebih kecil. Namun data yang ditampilkan Crowley menunjukkan arah yang sama sekali berbeda. Pada awal 1950-an, Indonesia mulai membangun ulang dari bawah. Infrastruktur dasar diperbaiki, sistem pendidikan diperluas. Pemerintahan yang masih rapuh mulai memusatkan perhatian pada stabilitas dan produksi. Ini bukan pertumbuhan spektakuler, ini adalah fase bertahan hidup. Lalu pada 1960-an, sesuatu mulai berubah. Indonesia tidak lagi hanya mencoba bertahan. Negara ini mulai mengekspor komoditas, energi, dan produk manufaktur ringan mulai mengalir ke luar negeri. Arus devisa mulai terbentuk. Industri kecil tumbuh menjadi menengah. Tenaga kerja mulai terampil. Pada 1970-an, Indonesia masuk ke fase yang jarang dicapai negara berkembang. Mereka tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mulai memproses dan memproduksi. Minyak dan gas memberikan modal awal. Industri manufaktur berkembang, jaringan perdagangan internasional terbentuk. Namun Crowley menekankan bahwa ini bukan sekadar soal uang. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia menggunakan setiap fase sebagai batu loncatan. Mereka tidak terjebak dalam satu sektor. Setiap dekade fokus ekonomi bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Pariwisata, tekstil, elektronik, logistik, dan akhirnya teknologi maju. Semua dibangun secara berlapis. Ketika satu sektor mulai jenuh, sektor lain sudah siap menggantikannya. Inilah yang membedakan Indonesia dari banyak negara lain yang pernah mengalami ledakan komoditas. Banyak negara kaya minyak atau sumber daya terjebak dalam apa yang disebut kutukan sumber daya. Indonesia justru menggunakan pendapatan awalnya untuk membangun fondasi yang lebih luas.
Alisa mulai melihat pola yang tidak pernah ia pelajari di buku. Ini bukan pertumbuhan yang didorong satu keajaiban. Ini adalah proses panjang yang dirancang untuk bergerak dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Crowley menyebutnya sebagai mesin pertumbuhan bertahap, bukan cepat, tetapi tidak pernah berhenti. Dari sudut pandang sejarah, inilah momen ketika Indonesia berhenti menjadi negara yang mencoba bertahan hidup dan mulai menjadi negara yang membangun masa depan. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah menjelaskan bagaimana Indonesia membangun fondasi ekonominya dari reruntuhan, Profesor Nathaniel Crowley membawa kelas ke inti yang lebih dalam. Menurutnya, angka-angka pertumbuhan dan grafik industri hanya menunjukkan permukaan. Di balik semua itu ada satu pola yang menjelaskan mengapa Indonesia tidak berhenti di tingkat menengah, seperti banyak negara lain. Crowley menyebutnya sebagai budaya perbaikan tanpa henti. Ia menjelaskan bahwa pada fase awal pembangunan, Indonesia memang banyak mengimpor teknologi. Mesin-mesin dari Amerika, Eropa, dan Jepang digunakan di pabrik-pabrik mereka. Proses produksi meniru standar luar negeri. Namun yang membedakan Indonesia adalah apa yang terjadi setelah itu. Mesin yang diimpor tidak hanya digunakan, tetapi dipelajari. Proses yang ditiru tidak hanya diikuti, tetapi dianalisis dan diubah. Di banyak negara berkembang, teknologi asing tetap menjadi kotak hitam. Operator menggunakannya, tetapi tidak memahami sepenuhnya. Ketika rusak, mereka menunggu suku cadang dari luar. Ketika tertinggal, mereka membeli versi baru. Indonesia memilih jalur yang lebih sulit. Mereka membongkar, mereka menguji, mereka mencoba membuat versi yang lebih efisien, lebih kecil, dan lebih sesuai dengan kondisi lokal. Dari bengkel kecil hingga pabrik besar, muncul budaya di mana setiap sistem selalu dianggap bisa dibuat lebih baik. Crowley menekankan bahwa ini bukan soal satu atau dua perusahaan unggulan. Ini adalah pola nasional. Insinyur, teknisi, dan manajer produksi dibesarkan dalam lingkungan yang menuntut peningkatan terus-menerus. Bukan hanya untuk menghemat biaya, tetapi untuk menguasai teknologi itu sendiri. Inilah sebabnya, kata Crowley, banyak produk Indonesia akhirnya tidak hanya bersaing dengan produk Barat, tetapi melampauinya dalam keandalan dan efisiensi. Mereka mungkin memulai sebagai peniru, tetapi mereka berakhir sebagai pemimpin. Alisa mulai memahami bahwa ini bukan tentang mengejar ketertinggalan. Ini tentang membangun kebiasaan kolektif untuk selalu mendorong batas. Crowley menghubungkannya dengan nilai sosial Indonesia. Semangat gotong royong dan kerjasama membuat pengetahuan tidak terjebak di satu orang atau satu perusahaan. Teknisi berbagi temuan. Insinyur memecahkan masalah bersama. Kesalahan tidak disembunyikan, tetapi dijadikan bahan perbaikan. Di banyak negara, kegagalan dianggap sebagai aib. Di Indonesia, kegagalan menjadi bagian dari proses belajar. Sistem ini menciptakan kecepatan evolusi teknologi yang jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di atas kertas. Itulah sebabnya, ketika dunia melihat Indonesia hanya sebagai negara yang meniru, mereka melewatkan proses internal yang jauh lebih penting. Di balik setiap produk yang terlihat biasa, ada lapisan-lapisan penyempurnaan yang membuatnya unggul. Crowley menyimpulkan bahwa inilah momen ketika Indonesia berhenti bergantung pada dunia luar. Mereka mulai menciptakan versi mereka sendiri dari teknologi global. Dan ketika sebuah negara menguasai proses itu, ia tidak lagi menjadi pengikut. Ia menjadi sumber inovasi. Disinilah Indonesia mulai bergerak menuju sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara dengan kondisi awal seperti mereka. Sesuatu yang akan terlihat jelas ketika Crowley mulai menceritakan apa yang ia lihat sendiri di Indonesia. Setelah membangun kerangka besar tentang bagaimana Indonesia tumbuh, Profesor Nathaniel Crowley mengubah arah presentasinya. Ia berhenti berbicara tentang teori dan data. Ia mulai berbicara tentang apa yang ia lihat dengan matanya sendiri. Pada bulan Juli tahun itu, Crowley naik penerbangan langsung dari Boston menuju Jakarta. Penerbangan hampir 18 jam, melewati setengah bumi. Di dalam pesawat, ia membuka laptop yang berisi draft penelitian yang telah ia susun selama hampir 30 tahun. Di dalam file itu, Indonesia hanyalah satu studi kasus kecil di antara puluhan negara Asia. Tidak ada ekspektasi khusus. Bagi Crowley, perjalanan ini awalnya hanya prosedur akademik untuk memverifikasi data yang sudah ia miliki. Ia yakin angka-angka tidak akan berubah hanya karena kunjungan lapangan. Namun, sejak momen pesawat mulai menuruni ketinggian menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, asumsi itu mulai retak.
Dari jendela, Crowley melihat landasan pacu yang luas dan kompleks terminal yang modern, terbuat dari kaca dan baja. Ini bukan gambaran yang biasanya diasosiasikan dengan negara yang baru pulih dari kemiskinan. Setelah mendarat, pengumuman dilakukan dalam 2 bahasa. Arus penumpang mengalir dengan tertib menuju imigrasi. Lorong-lorong bersih, terang, dan tertata. Tidak ada kesan kekacauan yang sering melekat pada bandara di negara berkembang. Crowley memperhatikan detail-detail kecil. Lantai mengkilap. Papan petunjuk jelas. Alur pergerakan penumpang dirancang agar tidak terjadi penumpukan. Di area imigrasi, gerbang otomatis untuk warga lokal dan konter cepat untuk warga asing membuat antrean bergerak tanpa hambatan. Seluruh proses pemeriksaan, termasuk sidik jari dan paspor, selesai dalam waktu yang menurut standar Amerika tergolong sangat cepat. Tidak ada ketegangan, tidak ada suara tinggi. Semua berjalan seperti sistem yang sudah disempurnakan. Saat berjalan menuju pengambilan bagasi, Crowley mengecek jamnya. Kurang dari 30 menit sejak ia turun dari pesawat, ia sudah berada di area kedatangan. Di bandara-bandara besar Amerika, waktu seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Koper-koper sudah berputar di konveyor, barangnya keluar tanpa penundaan. Proses bea cukai berjalan lancar. Ketika ia akhirnya melangkah keluar ke lobi kedatangan, ia menyadari sesuatu yang penting. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari desain sistem. Crowley terhubung ke Wi-Fi gratis bandara dalam hitungan detik. Kecepatannya tinggi dan stabil. Ia mencoba membuka data dan mengunduh file besar, dan semuanya berjalan tanpa hambatan. Di banyak bandara besar dunia, koneksi seperti ini masih menjadi masalah. Bagi Crowley, semua ini adalah sinyal awal. Negara ini mungkin terlihat biasa dari luar, tetapi di balik layar, ada infrastruktur yang bekerja dengan presisi, dan ini baru saja dimulai. Karena perjalanan dari bandara ke jantung kota Jakarta akan memberinya gambaran yang jauh lebih mengejutkan. Begitu keluar dari area kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Profesor Nathaniel Crowley tidak langsung menuju taksi. Ia ingin mengikuti alur transportasi publik yang disediakan bandara. Menurut pengalaman panjangnya berkeliling dunia, cara sebuah negara mengelola transportasi bandara seringkali menjadi cermin dari kualitas sistem nasionalnya. Petunjuk menuju Skytrain dan kereta kota ditampilkan dengan jelas di berbagai bahasa. Panah-panah besar, papan elektronik, dan jalur pejalan kaki yang tertata rapi membuat siapapun tahu kemana harus melangkah. Tidak ada kebingungan, tidak ada area abu-abu. Crowley mengikuti alur itu dan tiba di peron Skytrain. Di layar elektronik, jadwal kereta berikutnya sudah tampil. Hitungan mundur berjalan, dan tepat ketika angka mencapai 0, kereta benar-benar tiba. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Pintu terbuka. Penumpang turun dengan tertib, tidak ada dorongan, tidak ada suara gaduh. Ia masuk ke dalam gerbong dan duduk. Kursi bersih, lantai bersih, suhu ruangan nyaman. Semua detail kecil ini menumpuk menjadi satu kesan besar. Ini bukan sistem yang bekerja setengah-setengah. Kereta melaju menuju pusat kota. Dari jendela, Crowley melihat bentangan kota Jakarta. Gedung-gedung tinggi berdiri di kejauhan. Jalan-jalan lebar dengan arus lalu lintas yang tertata. Di beberapa titik, ia melihat lokasi konstruksi aktif dengan derek dan pekerja membangun gedung baru. Kota ini tidak berhenti bergerak. Setibanya di stasiun, ia berpindah ke MRT Jakarta. Sekali lagi, petunjuk transfer jelas dan mudah diikuti. Peron dilengkapi pintu pengaman. Kereta datang setiap beberapa menit. Di dalam gerbong, suasana tenang. Orang-orang membaca, melihat ponsel, atau hanya duduk tanpa membuat kebisingan. Bagi Crowley, ini adalah pengalaman yang tidak sesuai dengan gambaran lama tentang kota besar di negara berkembang. Ia mencoba membuka laptop untuk bekerja, tetapi pemandangan di luar jendela lebih menarik. Ini adalah kota yang berfungsi. Ketika keluar dari stasiun di kawasan Sudirman, ia langsung berada di pusat bisnis Jakarta. Trotoar lebar dan terawat, lampu lalu lintas bekerja dengan presisi. Saat ia menyeberang jalan, kendaraan banner-banner berhenti untuk memberi jalan. Tidak ada klakson tergesa-gesa, tidak ada pengemudi yang mencoba menerobos. Semua itu mungkin terdengar kecil, tetapi bagi seseorang yang telah mengunjungi puluhan kota besar di dunia, detail seperti ini sangat berarti. Ini menunjukkan tingkat kesadaran publik dan kualitas penegakan aturan. Crowley tiba di hotel kurang dari 2 jam setelah pesawatnya mendarat. Ia membuka jendela kamar dan melihat ke bawah. Jalan Sudirman dipenuhi orang yang berjalan, kendaraan yang bergerak,
dan papan reklame yang berjejer rapi. Ini adalah pemandangan kota global. Di titik ini, satu hal menjadi jelas bagi Crowley. Angka-angka yang ia lihat di grafik tadi mungkin tidak berlebihan. Indonesia yang ada di hadapannya bukan negara yang sedang mengejar dunia. Ini adalah negara yang sudah berada di dalamnya. Malam pertama di Jakarta menjadi momen penting bagi Profesor Nathaniel Crowley. Setelah meletakkan barang-barangnya di hotel kawasan Sudirman, ia tidak memilih untuk beristirahat. Ia ingin melihat bagaimana kota ini berfungsi ketika matahari sudah terbenam. Ketika banyak kota besar mulai menunjukkan sisi aslinya, ia berjalan keluar hotel dan menyusuri trotoar. Lampu-lampu jalan menyala terang. Orang-orang masih berlalu lalang. Ada pekerja yang pulang, ada pasangan yang berjalan santai. Ada kelompok anak muda yang bercakap pelan. Yang paling mencolok bukanlah jumlah orangnya, tetapi ketenangan yang menyertainya. Di banyak kota besar dunia, malam hari seringkali identik dengan ketegangan. Kejahatan meningkat, orang-orang waspada. Di sini, suasananya berbeda. Seorang wanita berjalan sendirian, tanpa terlihat cemas. Toko-toko kecil dan minimarket masih buka, dan penerangan membuat setiap sudut terlihat jelas. Crowley masuk ke sebuah minimarket yang buka 24 jam. Proses pembayaran berjalan cepat. Mesin kasir otomatis berfungsi dengan lancar. Pegawai bekerja dengan tenang dan efisien. Tidak ada antrian panjang, tidak ada kekacauan. Ia keluar dari toko dan melanjutkan perjalanan ke gang-gang kecil di sekitar kawasan itu. Bahkan di area yang biasanya menjadi titik lemah sebuah kota, Jakarta tetap terlihat tertib. Jalan sempit tetap bersih. Tidak ada tumpukan sampah. Penerangan cukup. Orang-orang yang lewat saling menjaga jarak dan berjalan dengan ritme yang teratur. Bagi Crowley ini bukan soal estetika, ini tentang sistem sosial. Kota yang besar hanya bisa tertib jika warganya memiliki tingkat kesadaran kolektif yang tinggi. Aturan lalu lintas, kebersihan, dan keamanan tidak mungkin ditegakkan oleh aparat semata. Ia membutuhkan partisipasi masyarakat. Keesokan harinya, Crowley mulai mengumpulkan data secara resmi. Ia mengunjungi Perpustakaan Nasional, melihat laporan statistik, dan membandingkan apa yang ia baca dengan apa yang ia lihat di lapangan. Angka-angka memang menunjukkan pertumbuhan, namun pengalaman di kota menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Pertumbuhan itu terorganisasi, transportasi publik bekerja, infrastruktur mendukung aktivitas ekonomi, ruang publik digunakan dengan tertib. Tidak ada jarak besar antara data dan realitas. Pada satu titik, Crowley berhenti di sebuah halte Transjakarta. Cuaca siang itu panas. Namun halte itu dilengkapi sistem pendingin kabut yang menyemprotkan uap air halus, menurunkan suhu secara nyata. Di layar elektronik, jadwal kedatangan bus ditampilkan secara real-time. Wi-Fi gratis tersedia. Semua ini mungkin terlihat sepele. Namun bagi seorang pengamat sistem, ini adalah tanda dari negara yang memperhatikan detail. Kota ini tidak hanya besar, ia dirancang untuk berfungsi. Dan disinilah Crowley mulai menyadari bahwa kebangkitan Indonesia bukanlah hasil kebetulan ekonomi, tetapi hasil dari sebuah sistem yang dibangun dengan sangat sadar. Semakin lama Profesor Nathaniel Crowley berada di Jakarta, semakin jelas bahwa apa yang ia lihat bukanlah hasil dari keberuntungan ekonomi. Banyak negara pernah mengalami lonjakan pertumbuhan. Banyak kota pernah membangun gedung tinggi dan jalan besar. Namun sangat sedikit yang menunjukkan tanda-tanda sebuah sistem nasional yang benar-benar terhubung. Di Jakarta, keterhubungan itu terasa nyata. Transportasi publik tidak berdiri sendiri. MRT terhubung dengan kereta bandara, jalur Transjakarta terhubung dengan pusat bisnis dan kawasan hunian. Trotoar terhubung dengan stasiun, semua dirancang agar manusia bisa bergerak tanpa terhambat. Bukan hanya cepat, tetapi konsisten. Di banyak negara, infrastruktur dibangun sebagai proyek terpisah. Jalan dibangun tanpa memikirkan angkutan umum. Kawasan bisnis tumbuh tanpa perencanaan arus manusia. Hasilnya adalah kemacetan, pemborosan energi, dan hilangnya produktivitas. Di Indonesia, Crowley melihat pendekatan yang berbeda. Semua bagian kota tampak seperti potongan dari satu rancangan besar. Ia mulai memahami bahwa kemajuan yang ia lihat di bandara, di MRT, dan di jalanan bukanlah kebetulan. Semua itu muncul karena ada keputusan yang dibuat bertahan-tahan sebelumnya. Keputusan untuk mengutamakan sistem, bukan sekadar proyek. Crowley kembali memeriksa data ekonomi yang ia bawa. Pertumbuhan produktivitas, lonjakan investasi, kenaikan daya saing industri. Angka-angka itu kini terasa masuk akal
karena ia melihat sendiri bagaimana lingkungan fisik dan institusionalnya mendukung semua itu. Di kawasan Sudirman, pusat bisnis Jakarta, ribuan orang bergerak masuk dan keluar gedung perkantoran tanpa kekacauan. Hotel, stasiun, pusat perbelanjaan, dan kantor berada dalam satu ekosistem. Orang tidak perlu mengorbankan waktu berjam-jam hanya untuk berpindah tempat. Waktu yang dihemat itu berubah menjadi produktivitas. Crowley menyadari bahwa inilah salah satu sumber kekuatan yang tidak terlihat. Ketika jutaan orang bisa bergerak lebih efisien setiap hari, dampaknya terhadap ekonomi menjadi sangat besar. Namun, ini bukan hanya soal kota. Ia melihat pola yang sama di kebijakan nasional. Regulasi yang mendorong investasi, sistem pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja, infrastruktur digital yang mendukung industri, semua tampak bergerak dalam arah yang sama. Ini bukan hasil satu periode kepemimpinan. Ini adalah hasil dari arah jangka panjang yang konsisten. Di titik ini, Crowley sampai pada satu kesimpulan penting. Indonesia tidak tumbuh karena keberuntungan. Indonesia tumbuh karena dirancang, dan ketika sebuah negara mencapai tahap di mana ia bisa merancang masa depannya sendiri, batas antara negara berkembang dan negara adidaya mulai menghilang. Beberapa hari setelah berada di Jakarta, Profesor Nathaniel Crowley mulai menjelajahi kota tanpa agenda akademik. Ia sengaja meninggalkan pertemuan resmi dan laporan statistik untuk melihat bagaimana sistem Indonesia bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengalamannya, kualitas sebuah negara paling jujur terlihat bukan di ruang rapat, tetapi di ruang publik. Di tengah terik siang Jakarta, Crowley berhenti di sebuah halte Transjakarta. Udara panas menyelimuti kota, membuat banyak orang berkeringat hanya dengan berdiri beberapa menit. Namun ketika ia memasuki halte itu, sensasinya langsung berubah. Dari langit-langit, semburan kabut air halus menyebar. Suhu di dalam halte turun secara nyata. Tubuh yang semula gerah menjadi lebih nyaman. Ini bukan pendingin ruangan biasa, tetapi sistem mikro yang dirancang khusus untuk ruang terbuka. Di bangku tunggu, permukaan kursi terasa sejuk. Di musim hujan, menurut informasi yang ia baca di papan petunjuk, bangku yang sama akan menjadi hangat. Di layar elektronik, waktu kedatangan bus ditampilkan secara real time. Hitungan menit berjalan dengan akurat. Wi-Fi gratis, tersedia, stabil, dan cepat. Orang-orang yang menunggu terlihat tenang, tidak gelisah, tidak resah. Bagi banyak orang, halte bus mungkin hanya tempat transit. Bagi Crowley, ini adalah jendela untuk melihat cara sebuah negara memandang warganya. Di banyak kota maju di dunia, halte bus hanyalah atap dan bangku. Penumpang menunggu dalam hujan, angin, atau panas tanpa perlindungan berarti. Di sini, sebuah negara yang dulu dianggap miskin justru memberikan kenyamanan tingkat tinggi untuk transportasi publik massal. Crowley mulai memahami bahwa prioritas Indonesia tidak berhenti pada gedung pencakar langit atau kawasan elit. Perhatian diberikan juga pada ruang yang digunakan jutaan orang setiap hari. Halte ini bukan proyek mewah. Ini adalah standar. Di sekelilingnya, sistem bekerja dengan tenang. Bus datang sesuai jadwal. Orang naik dan turun tanpa dorong-dorongan. Informasi tersedia secara transparan. Semua ini mengurangi stres, meningkatkan efisiensi, dan membuat kota lebih manusiawi. Di dalam ruang kuliah Harvard, ketika Crowley menampilkan foto halte itu, banyak mahasiswa terdiam. Mereka tidak melihat kemewahan, mereka melihat sesuatu yang lebih mengganggu. Negara yang sering diposisikan sebagai negara berkembang, justru melampaui banyak kota barat dalam hal perhatian terhadap detail dan kualitas hidup publik. Bagi Crowley, halte bus ini menjadi simbol. Jika sebuah negara merancang fasilitas sekecil ini dengan serius, maka dapat dibayangkan bagaimana mereka merancang hal-hal yang lebih besar. Dan pada titik ini, keraguan terakhir tentang Indonesia mulai runtuh. Setelah menyaksikan bagaimana halte bus di Jakarta bekerja, Profesor Nathaniel Crowley sampai pada satu pemahaman yang lebih dalam. Semua yang ia lihat selama berada di Indonesia bukanlah kumpulan proyek terpisah. Itu adalah ekspresi dari satu cara berpikir yang konsisten. Negara ini tidak sekadar membangun. Negara ini mengelola. Infrastruktur yang baik hanya akan menjadi beton dan baja jika tidak diiringi dengan sistem pengelolaan yang tepat. Di Indonesia, Crowley melihat bagaimana setiap elemen dirawat, diperbarui, dan disesuaikan secara terus-menerus. Tidak ada kesan bahwa sesuatu dibangun, lalu ditinggalkan. Di stasiun MRT, petugas membersihkan lantai secara berkala. Di halte bus, layar informasi selalu aktif dan akurat. Di jalan utama, marka jalan terlihat jelas,
dan terawat. Semua ini menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya dialokasikan untuk membangun, tetapi juga untuk menjaga. Banyak negara gagal bukan karena tidak bisa membangun, tetapi karena tidak bisa memelihara. Sistem rusak perlahan, lalu digantikan dengan proyek baru yang mahal, dan siklus pemborosan pun berulang. Indonesia tampaknya memilih jalur yang lebih rasional. Crowley mulai memahami bahwa kekuatan sebenarnya ada pada tata kelola. Ia bertemu dengan beberapa pengelola transportasi kota dan melihat bagaimana data digunakan untuk mengatur jadwal, mengoptimalkan rute, dan mengurangi kepadatan. Keputusan tidak dibuat berdasarkan intuisi atau tekanan politik, tetapi berdasarkan angka dan pola. Di balik layar, ada pusat kendali yang memantau pergerakan bus dan kereta secara real-time. Jika terjadi gangguan, sistem langsung menyesuaikan. Penumpang mendapat informasi, waktu tunggu diperbarui, ketidakpastian ditekan seminimal mungkin. Bagi Crowley, inilah perbedaan antara kota yang tampak modern dan kota yang benar-benar modern. Modernitas bukan tentang gedung tinggi atau teknologi mahal. Modernitas adalah tentang bagaimana sebuah sistem merespons masalah tanpa menciptakan kekacauan. Indonesia menunjukkan tingkat kematangan yang jarang terlihat, bahkan di banyak negara kaya. Di ruang kelas Harvard, ketika Crowley menjelaskan hal ini, mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang mendengar kisah tentang negara berkembang yang mengejar ketertinggalan. Mereka sedang melihat contoh negara yang membangun kompetensi institusional. Dan kompetensi seperti ini, jika dipertahankan, akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kota yang rapi. Ia akan menghasilkan keunggulan nasional. Setelah beberapa minggu di Indonesia, Profesor Nathaniel Crowley mulai menggabungkan dua dunia yang biasanya terpisah, dunia angka dan dunia pengalaman langsung. Ia tidak hanya berjalan di jalanan Jakarta, tetapi juga tenggelam dalam laporan pemerintah, basis data ekonomi, dan statistik industri. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, kedua dunia itu saling menguatkan. Data menunjukkan peningkatan produktivitas industri manufaktur. Laporan investasi asing menunjukkan arus modal yang terus mengalir. Statistik tenaga kerja memperlihatkan pergeseran besar dari sektor informal ke sektor formal. Semua ini sejalan dengan apa yang ia lihat di lapangan. Crowley menyadari bahwa ini bukan ledakan sesaat. Ini adalah tren struktural. Di banyak negara berkembang, pertumbuhan sering datang dari konsumsi atau ekspor komoditas. Ketika harga turun, ekonomi ikut jatuh. Indonesia menurut data bergerak ke arah yang berbeda. Nilai tambah industrinya meningkat, kompleksitas ekspornya naik, rantai pasok domestik menjadi lebih dalam. Ini berarti satu hal, negara ini sedang naik kelas. Crowley memperhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok murah, tetapi mulai menjadi produsen komponen strategis. Dari elektronik hingga otomotif, peran Indonesia di rantai pasok global menjadi semakin penting. Data pendidikan juga menguatkan gambaran ini. Jumlah lulusan teknik dan sains meningkat tajam. Program pelatihan vokasi terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Ini menciptakan aliran tenaga kerja yang siap pakai, bukan hanya pencari kerja. Bagi Crowley, inilah tanda dari negara yang memahami hubungan antara kebijakan, pendidikan, dan produktivitas. Ketika ia mempresentasikan grafik-grafik ini di Harvard, reaksi mahasiswa tidak lagi skeptis. Mereka mulai melihat pola yang tidak bisa dijelaskan oleh narasi lama tentang negara berkembang. Indonesia tidak hanya tumbuh, Indonesia mengubah struktur ekonominya, dan perubahan struktur adalah bentuk pertumbuhan yang paling sulit ditiru oleh negara lain. Di titik ini, cerita tentang Indonesia berhenti menjadi anomali. Ia menjadi studi kasus tentang bagaimana sebuah negara bisa melampaui batasan yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus. Profesor Nathaniel Crowley menyebut Indonesia sebagai mesin yang sedang bekerja pada kecepatan penuh. Bukan karena ia bergerak tanpa arah, tetapi justru karena setiap komponennya saling mengunci satu sama lain. Setelah melihat data dan realitas lapangan, ia mulai memetakan bagaimana negara ini mampu mempertahankan momentumnya tanpa terjebak dalam siklus naik turun, seperti banyak ekonomi lain. Salah satu kunci utamanya adalah kesinambungan kebijakan. Di banyak negara, perubahan pemerintahan berarti perubahan arah. Program lama dihentikan, proyek lama ditinggalkan, dan rencana baru dimulai dari nol. Ini menciptakan pemborosan waktu dan sumber daya. Di Indonesia, Crowley melihat pola yang berbeda. Pemerintah boleh berganti, tetapi kerangka besar pembangunan tetap dijaga.
Infrastruktur tetap dilanjutkan, reformasi industri tetap diteruskan, digitalisasi layanan publik tetap dipercepat. Ini menciptakan sesuatu yang sangat langka, kepercayaan jangka panjang. Investor asing tidak hanya melihat keuntungan hari ini, tetapi juga kestabilan 10 hingga 20 tahun ke depan. Perusahaan domestik berani menanam modal karena mereka yakin aturan tidak akan berubah secara mendadak. Pekerja berani mengambil pelatihan baru karena mereka tahu industrinya akan tetap ada. Mesin ekonomi tidak mungkin berjalan tanpa bahan bakar ini. Crowley juga menyoroti bagaimana sektor publik dan sektor swasta bergerak dalam satu arah. Pemerintah menyediakan infrastruktur, kepastian hukum, dan insentif. Perusahaan menyediakan inovasi, efisiensi, dan lapangan kerja. Keduanya tidak saling menarik ke arah berlawanan. Di kawasan industri di luar Jakarta, Crowley melihat pabrik-pabrik baru yang dibangun berdampingan dengan pusat pelatihan. Tenaga kerja lokal dilatih sesuai kebutuhan spesifik industri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari koordinasi kebijakan. Bagi banyak negara berkembang, masalah terbesar bukan kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya sinkronisasi. Indonesia, menurut pengamatannya, mulai memecahkan masalah itu. Yang lebih menarik, mesin ini tidak hanya berjalan di pusat kekuasaan. Ia menyebar ke daerah. Kota-kota di luar Jakarta mulai menunjukkan pola yang sama. Infrastruktur membaik, investasi masuk, produktivitas naik. Ini penting, karena pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi di satu kota akan menciptakan ketimpangan yang berbahaya. Indonesia tampaknya sadar akan risiko itu. Crowley mencatat bahwa distribusi pertumbuhan membuat stabilitas sosial lebih terjaga. Ketika lebih banyak wilayah merasakan manfaat ekonomi, tekanan politik dan sosial berkurang. Ini memberi ruang bagi negara untuk terus bergerak maju tanpa gangguan besar. Di ruang kelas Harvard, penjelasan ini membuat banyak mahasiswa terdiam. Mereka menyadari bahwa yang sedang mereka lihat bukan sekadar cerita sukses satu negara, tetapi model yang sulit ditiru. Mesin seperti ini tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan disiplin, konsistensi, dan kemauan politik yang kuat selama bertahun-tahun. Indonesia, dalam pandangan Crowley, telah mengaktifkan mesin itu, dan ketika sebuah mesin nasional mencapai fase ini, ia tidak lagi mudah dihentikan. Profesor Nathaniel Crowley mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai satu negara yang sedang tumbuh, tetapi sebagai pemicu perubahan regional. Ketika sebuah sistem nasional mulai bekerja dengan stabil, dampaknya tidak berhenti di dalam negeri. Ia memicu reaksi berantai yang menjalar ke negara-negara di sekitarnya. Indonesia kini menjadi pusat gravitasi baru di Asia Tenggara. Perusahaan global yang dulu memusatkan operasinya di beberapa negara tertentu mulai mengalihkan investasi ke Indonesia, bukan hanya karena biaya tenaga kerja, tetapi karena ekosistemnya, infrastruktur, tenaga kerja terlatih, stabilitas kebijakan, dan akses pasar besar menciptakan kombinasi yang sulit dikalahkan. Ketika satu pabrik besar pindah atau dibangun di Indonesia, puluhan pemasok ikut menyusul. Rantai pasok regional mulai bergeser. Pelabuhan Indonesia menjadi lebih sibuk. Jalur logistik baru terbentuk. Negara-negara tetangga mulai menyesuaikan diri dengan pusat baru ini. Crowley menyebut ini sebagai efek domino ekonomi. Satu keputusan investasi memicu keputusan lainnya. Ketika cukup banyak keping jatuh, peta industri regional berubah. Negara yang dulu berada di pinggiran tiba-tiba berada di pusat. Indonesia, menurut Crowley, sedang berada di fase itu. Ia juga melihat bagaimana pengaruh ini merambah ke bidang lain. Standar produksi Indonesia mulai menjadi acuan. Praktik logistik dan manajemen yang dikembangkan di sini mulai ditiru oleh mitra regional. Bahkan dalam perundingan dagang, posisi Indonesia semakin kuat karena bobot ekonominya yang terus naik. Ini bukan soal ambisi politik. Ini adalah konsekuensi alami dari skala dan stabilitas. Crowley mencatat bahwa negara-negara lain di kawasan mulai menghadapi dilema. Mereka harus memilih apakah akan berkompetisi secara langsung dengan Indonesia atau justru terintegrasi ke dalam ekosistem yang dipimpinnya. Banyak yang memilih opsi kedua karena biaya untuk melawan terlalu besar. Efek ini juga terasa di dalam negeri. Perusahaan lokal yang dulu hanya bermain di pasar domestik kini menemukan peluang regional. Mereka menjadi pemasok, mitra, atau bahkan pemimpin di beberapa segmen industri. Ini mempercepat akumulasi pengalaman dan modal. Bagi Crowley, inilah tahap ketika sebuah negara melampaui batas psikologisnya. Ia tidak lagi bertanya,
bagaimana bertahan. Ia mulai mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Di ruang kuliah Harvard, ketika peta-peta perdagangan regional ditampilkan, pergeseran itu terlihat jelas. Arus barang dan modal semakin condong ke Indonesia. Jalur yang dulu memintas negara ini, kini justru berputar melewatinya. Ini adalah tanda klasik dari pusat ekonomi baru. Crowley menutup penjelasannya dengan satu kesimpulan yang sederhana namun berat. Indonesia tidak hanya sedang tumbuh, Indonesia sedang mengubah keseimbangan di sekitarnya. Dan perubahan seperti ini, ketika sudah dimulai, jarang berhenti dengan sendirinya. Profesor Nathaniel Crowley menyadari bahwa apa yang sedang terjadi di Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa direplikasi kapan saja. Dalam sejarah ekonomi, hanya ada beberapa jendela waktu di mana sebuah negara bisa meloncat dari tingkat menengah ke tingkat kekuatan besar. Indonesia, menurut semua indikator yang ia kumpulkan, sedang berada tepat di dalam jendela itu. Ia menyebutnya sebagai momen yang tidak bisa diulang. Populasi Indonesia berada pada usia produktif yang tinggi. Tenaga kerja melimpah, relatif muda, dan semakin terdidik. Pada saat yang sama, teknologi global sedang berada pada fase di mana produksi bisa disebar ke banyak negara. Tidak lagi terkonsentrasi di satu pusat lama. Ini menciptakan peluang bagi negara yang siap secara struktural. Indonesia tampaknya siap. Crowley melihat bagaimana pabrik-pabrik baru memanfaatkan otomatisasi dan sistem digital sejak awal. Mereka tidak terikat pada mesin tua atau proses usang. Mereka melompat langsung ke generasi terbaru. Ini memberi keunggulan yang sering tidak dimiliki negara yang lebih dulu industrialisasi. Di sisi lain, pasar domestik Indonesia sangat besar. Ini berarti perusahaan bisa tumbuh dengan stabil di dalam negeri sebelum mengekspansi keluar. Kombinasi antara pasar internal yang kuat dan akses ke pasar global adalah sesuatu yang sangat jarang. Namun jendela seperti ini tidak akan terbuka selamanya. Crowley menjelaskan bahwa demografi akan berubah. Upah akan naik, persaingan akan semakin ketat. Negara lain akan mengejar. Jika momentum tidak dimanfaatkan sekarang, peluang bisa menghilang. Inilah sebabnya mengapa kebijakan jangka panjang Indonesia menjadi sangat krusial. Setiap keputusan hari ini akan menentukan apakah negara ini akan menjadi pusat industri dan teknologi atau hanya berhenti sebagai pemain menengah yang besar. Di lapangan, Crowley melihat tanda-tanda bahwa Indonesia memahami urgensi ini. Proyek infrastruktur dipercepat, reformasi regulasi diprioritaskan, pendidikan vokasi diperluas. Semua tampak bergerak silola. Waktu adalah sumber daya paling berharga. Dan memang, itulah kenyataannya. Di ruang kuliah Harvard, ketika Crowley menyebut Indonesia sebagai negara yang sedang berada di titik balik sejarahnya, suasana menjadi hening. Ini bukan pernyataan emosional. Ini adalah kesimpulan dari data, observasi, dan pola global. Banyak negara pernah berada di posisi ini. Beberapa berhasil melompat. Banyak yang gagal karena ragu, terpecah, atau terlalu lambat. Indonesia saat ini masih memiliki kesempatan untuk berada di kelompok pertama. Dan itulah yang membuat kisah ini bukan sekadar tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang pilihan nasional yang akan menentukan beberapa dekade ke depan. Setelah semua data, observasi, dan perbandingan yang ia lakukan, Profesor Nathaniel Crowley sampai pada satu kesimpulan yang lebih berat. Pertumbuhan dan momentum tidak pernah menjadi ujian terbesar sebuah negara. Ujian sebenarnya selalu datang setelah itu. Ketika sistem mulai bekerja, tekanan juga meningkat. Indonesia kini berada pada fase di mana setiap keberhasilan justru menciptakan tantangan baru. Infrastruktur yang semakin padat harus dipelihara dengan standar tinggi. Kota-kota yang tumbuh cepat harus tetap bisa ditinggali. Industri yang semakin kompleks harus dilindungi dari inefisiensi dan korupsi. Crowley menyebut ini sebagai fase konsolidasi. Banyak negara gagal di tahap ini. Mereka berhasil tumbuh, tetapi tidak berhasil menata ulang institusi mereka untuk mengelola skala yang lebih besar. Akibatnya, kemacetan, ketimpangan, dan konflik sosial mulai menggerogoti kemajuan yang sudah dicapai. Indonesia, menurut Crowley, belum sampai ke titik itu. Tetapi tanda-tandanya mulai muncul. Ia melihat tekanan pada perumahan di kota besar. Ia melihat tantangan dalam pengelolaan lalu lintas dan lingkungan. Ia juga melihat meningkatnya kebutuhan akan birokrasi yang lebih canggih untuk mengelola ekonomi yang semakin rumit. Ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah tanda kedewasaan. Negara yang tetap sederhana tidak pernah menghadapi masalah seperti ini. Hanya negara yang berhasil naik kelas yang harus berhadapan dengan kompleksitas baru. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia akan menghadapi masalah,
Tetapi, apakah ia bisa beradaptasi cukup cepat untuk menyelesaikannya? Crowley melihat beberapa sinyal positif. Digitalisasi layanan publik mulai mengurangi gesekan birokrasi. Transparansi meningkat. Data digunakan lebih luas dalam pengambilan keputusan. Namun ia juga melihat bahwa perubahan budaya institusional selalu lebih lambat daripada pembangunan fisik. Ini adalah pertarungan yang tidak terlihat. Di ruang kelas Harvard, Crowley menjelaskan bahwa negara-negara yang berhasil melampaui tahap ini adalah negara yang mampu membangun institusi secepat mereka, membangun jalan dan pabrik. Mereka menciptakan aturan yang fleksibel, namun tegas. Mereka menghargai profesionalisme. Mereka menutup ruang bagi pemborosan. Indonesia kini berada tepat di persimpangan itu. Jika ia berhasil mengelola kompleksitasnya, ia akan memasuki Liga Negara Maju dengan caranya sendiri. Jika tidak, ia berisiko terjebak dalam kategori negara besar dengan masalah besar. Namun Crowley tidak pesimistis. Justru sebaliknya, dari semua yang ia lihat, Indonesia memiliki satu keunggulan yang sering diremehkan. Kemauan untuk terus memperbaiki diri. Budaya perbaikan yang ia lihat di pabrik, di transportasi, dan di layanan publik, kini harus naik ke tingkat institusi. Dan, disinilah ujian sebenarnya akan berlangsung. Profesor Nathaniel Crowley menggambarkan fase yang sedang dijalani Indonesia dengan satu kalimat sederhana. Negara ini sedang berpacu dengan waktu, bukan karena ia tertinggal, tetapi justru karena ia sedang memimpin arah perubahannya sendiri. Setiap tahun yang berlalu membawa dua kekuatan yang berlawanan. Di satu sisi, ekonomi tumbuh, teknologi meningkat, dan kapasitas nasional menguat. Di sisi lain, tekanan demografi, urbanisasi, dan persaingan global semakin berat. Keseimbangan antara keduanya akan menentukan hasil akhir. Indonesia tidak bisa melambat. Crowley menjelaskan bahwa negara-negara yang gagal di fase ini biasanya terjebak dalam rasa puas diri. Ketika hasil mulai terlihat, keberanian untuk melakukan reformasi berkurang. Kepentingan lama mulai melindungi posisi mereka. Inovasi melambat. Indonesia, menurut pengamatannya, masih bergerak. Proyek infrastruktur terus berjalan. Reformasi regulasi masih dipercepat. Digitalisasi layanan publik meluas. Semua ini menunjukkan bahwa sistem belum mengendur. Namun waktu tetap menjadi faktor yang tidak bisa dinegosiasikan. Tenaga kerja yang besar hari ini akan menua. Kota yang relatif terjangkau hari ini bisa menjadi mahal dan tidak inklusif jika perencanaan gagal. Industri yang kompetitif hari ini bisa tertinggal jika tidak terus berinovasi. Crowley menyebut ini sebagai tekanan simultan. Negara harus membangun sambil memperbaiki, memperluas sambil menata, dan tumbuh sambil menjaga stabilitas. Ini adalah tarian yang sulit, bahkan bagi negara yang sudah mapan. Di Indonesia, tarian ini baru saja dimulai. Ia melihat bagaimana pemerintah dan sektor swasta mulai menyadari bahwa efisiensi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Setiap proyek harus memberikan nilai nyata. Setiap kebijakan harus mempercepat, bukan memperlambat. Dalam ruang kuliah, Crowley menggambarkan Indonesia sebagai negara yang telah memulai lomba maraton dengan kecepatan sprint. Ini memberi keunggulan awal, tetapi hanya akan berhasil jika stamina dan strategi mengikuti. Pertarungan melawan waktu ini tidak akan dimenangkan oleh satu keputusan besar. Ia akan dimenangkan oleh ribuan keputusan kecil yang konsisten. Apakah proyek selesai tepat waktu? Apakah regulasi disederhanakan? Apakah talenta dilatih? Apakah teknologi diadopsi? Semua itu terlihat biasa, tetapi akumulasinya menentukan nasib sebuah negara. Crowley menutup analisisnya dengan satu peringatan yang tenang. Indonesia memiliki momentum yang luar biasa, tetapi momentum tidak bisa disimpan. Ia harus digunakan. Dan itulah sebabnya, beberapa tahun ke depan akan menjadi periode paling menentukan dalam sejarah modern negara ini. Profesor Nathaniel Crowley menjelaskan bahwa perubahan besar jarang disadari ketika sedang terjadi. Dunia cenderung melihat ke masa lalu, bukan ke pola yang sedang terbentuk. Namun, Indonesia kini mulai muncul di radar global dengan cara yang tidak bisa lagi diabaikan. Investor besar mulai mengubah peta mereka. Laporan lembaga keuangan internasional mulai menempatkan Indonesia dalam kategori yang berbeda. Media global yang sebelumnya hanya membahas komoditas dan politik kini mulai membahas industri, teknologi, dan rantai pasok. Ini bukan perubahan narasi, ini adalah perubahan posisi. Indonesia tidak lagi dilihat sebagai tempat produksi murah.
Ia mulai dilihat sebagai pusat kapasitas, tempat di mana proses yang kompleks bisa dilakukan dengan skala besar dan kualitas tinggi. Crowley melihat tanda-tanda ini dalam angka-angka perdagangan, tetapi juga dalam perilaku perusahaan multinasional. Kantor regional dipindahkan, pusat logistik diperluas, investasi jangka panjang mulai menggantikan proyek jangka pendek. Ini berarti satu hal. Dunia sedang mulai bertaruh pada Indonesia. Namun, pengakuan global selalu datang dengan harga. Ketika sebuah negara naik kelas, sorotan juga meningkat. Standar menjadi lebih tinggi. Ekspektasi meningkat. Kesalahan yang dulu bisa diabaikan, kini menjadi berita utama. Indonesia akan diuji bukan hanya oleh tantangan internal, tetapi juga oleh pandangan dunia. Crowley menjelaskan bahwa banyak negara runtuh bukan karena gagal membangun, tetapi karena gagal mengelola perhatian global, tekanan politik, perang dagang, dan tarik-menarik kepentingan internasional bisa mengganggu arah pembangunan jika tidak dikelola dengan cermat. Indonesia kini harus belajar bermain di liga yang berbeda. Di ruang kelas Harvard, peta geopolitik yang ditampilkan Crowley menunjukkan bagaimana posisi Indonesia semakin strategis. Jalur perdagangan, akses pasar, peran dalam rantai pasok teknologi, semua mengarah ke satu kesimpulan. Negara ini tidak lagi berada di pinggir papan catur. Ia berada di tengah, dan di titik itu, setiap langkah menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Indonesia sedang memasuki fase di mana kekuatannya akan diakui, tetapi juga akan diperebutkan. Ini adalah tahap yang hanya dicapai oleh sedikit negara dalam satu generasi. Crowley tidak menganggap ini sebagai ancaman, tetapi sebagai realitas. Negara yang ingin menjadi besar harus siap menjadi penting. Dan Indonesia, menurut semua yang ia lihat, sedang menuju ke sana. Profesor Nathaniel Crowley menutup presentasinya di Harvard dengan satu gambaran yang sederhana namun kuat. Ia tidak menampilkan grafik, tidak menampilkan tabel, dan tidak menampilkan foto. Ia hanya berbicara tentang arah. Menurutnya, Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Di satu jalur negara ini bisa melanjutkan momentum, memperkuat institusi, dan mengubah kapasitas yang sudah terbentuk menjadi kekuatan jangka panjang. Di jalur lain, ia bisa melambat, terpecah oleh kepentingan jangka pendek, dan kehilangan peluang yang tidak akan kembali. Semua yang telah terjadi sejauh ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh jalan yang benar. Infrastruktur telah terbangun, sistem telah mulai bekerja, industri telah naik kelas, posisi global telah bergeser. Itu semua bukan lagi potensi, itu sudah menjadi realitas. Namun sejarah tidak pernah ditentukan oleh awal yang baik. Sejarah ditentukan oleh kemampuan untuk menjaga arah ketika tekanan datang. Crowley menjelaskan bahwa negara-negara yang banner-banner besar bukanlah negara yang tidak pernah goyah, tetapi negara yang mampu memperbaiki diri lebih cepat daripada mereka tergelincir. Dalam hal ini, Indonesia telah menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat. Kemauan untuk belajar, kemauan untuk memperbaiki, kemauan untuk bergerak. Semua itu adalah fondasi yang lebih kuat daripada sumber daya alam atau modal asing. Di ruang kelas, suasana menjadi hening. Mahasiswa yang sejak awal datang dengan skeptisisme, kini melihat sebuah negara yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan label lama. Indonesia bukan lagi cerita tentang masa lalu. Ia adalah cerita tentang masa depan yang sedang ditulis. Crowley menutup dengan satu kalimat yang sederhana. Negara yang memahami waktunya akan menentukan takdirnya. Indonesia, menurutnya, telah mulai memahami waktunya. Dan dari titik ini, dunia hanya bisa menonton bagaimana kisah itu berkembang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga naskah ini memberi Anda sudut pandang baru tentang arah Indonesia dan tempatnya di dunia. Sampai bertemu di cerita berikutnya.